Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2241. Dia telah menyelidiki bahwa usia Han Yin hampir sama dengan usia Tang Liren. Pada usia ini, itu adalah usia emas dari master keterampilan medis. Untuk menantang Han Yin, untuk membiarkan orang Korea mencoba apa yang disebut penghinaan, dia memilih cara ini untuk menantang Han Yin. Tentu saja, pendekatan ini memang agak gila. Tentu saja aku tidak berpikir begitu. Lin Qingyuan tersenyum dan berkata, "Saya memeriksa informasi Anda dan menemukan bahwa Anda memiliki satu karakteristik, yaitu kebanggaan. Dan harga diri Anda didasarkan pada kekuatan Anda sendiri yang kuat. Oleh karena itu, Anda sombong, tetapi Anda tidak pernah gagal. Saya pikir, karena Anda berani melamar, maka itu membuktikan bahwa Anda benar-benar percaya diri." Tidak. Li Dong menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang aneh dan orang asing di antara orang-orang. Ini benar-benar tempat macan berjongkok, naga tersembunyi. Saya telah melihat banyak dokter yang terampil sebelumnya, dan kebanyakan dari orang-orang itu tinggal di pengasingan di pegunungan dan hutan. Mereka terutama mengandalkan teh kasar dan nasi ringan, dan mereka tidak diketahui orang luar. Jika orang-orang itu ditarik keluar, praktisi pengobatan Tiongkok kita akan menjadi pemandangan lain. Mendengar ini, mata Lin Qingyuan tiba-tiba menyala. Apa maksudmu? Kamu ingin menggunakan kompetisi ini untuk memobilisasi kekuatan rakyat kedua negara. Jika seseorang mengalahkanmu, maka akan ada orang asing lain yang akan keluar untuk membantu. Buat rencana seperti itu. Li Dong mengangguk. Bagaimanapun, ada persaingan untuk membuat kemajuan. Jika kedua negara dapat membentuk keadaan persaingan, maka pengobatan Tiongkok kita akan dapat berkembang pesat. Tapi apa yang Anda lakukan? Lin Qingyuan menatap Li Dong dan bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana jika kamu kalah kali ini? Apa masalahnya? Selama hasil akhirnya adalah manfaat pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, maka kita telah menang. Li Dong tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, saya bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, jadi saya akan tetap memenuhi keinginan saya." Apa keinginanmu? Lin Qingyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 2242. Menjadi dokter terkenal dari satu generasi. Li Dong tersenyum. Generasi dokter terkenal. Lin Qingyuan tampaknya terinfeksi oleh kata-kata Li Dong. Dia memiliki mata yang cerah dan ekspresi bersemangat di wajahnya. Harapan yang baik, cita-cita yang baik, tujuan yang baik. Li Dong, saya berani mengatakan bahwa selama Anda terus berjalan, impian Anda akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, atau mengertakkan gigi dan melakukan sesuatu yang sulit bagi saya untuk berhasil. Saya tidak berharap mereka bersyukur, tetapi saya harap mereka ingat bahwa ada orang seperti saya. Saya telah bekerja keras untuk pengobatan Tiongkok." Ini memang pikiran Li Dong. Meskipun dia adalah dewa perang, dia tidak pernah bangga akan hal itu. Apa yang ingin dia lakukan adalah menjadi dokter terkenal dari satu generasi dan membiarkan generasi mendatang mengingatnya. Selama generasi mendatang memikirkan pengobatan Tiongkok, mereka akan memikirkan diri mereka sendiri, itu sudah cukup. Pasti akan begitu. Bangsa Cina kami adalah bangsa yang bersyukur. Keturunan kami akan mengingat apa yang Anda lakukan untuk mereka. Lin Qingyuan tampak serius dan otentik. Li Dong mengangguk dan mengganti topik pembicaraan. Apakah mereka akan membebaskan orang? Akan. Lin Qingyuan mengangguk, lalu melihat arlojinya. Dalam waktu setengah jam, pejabat Korea Selatan harus merespons. Jika mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menunda, satu-satunya pilihan adalah segera membebaskan mereka. Jika tidak,
Tekanan opini publik dan tekanan dari pemerintah China kami akan sangat sulit untuk mereka tanggung. Itu bagus. Mata Li Dong menyipit. Namun, masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan membebaskan orang. Pada waktu bersamaan, Han Zailin sedang menonton TV. Di TV, sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Kedutaan Besar China di Korea Selatan ditampilkan. Terkunci. Setelah menonton, Han Zailin langsung mematikan TV dan duduk di sana dengan ekspresi muram. Bab 2243. Kemudian dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak lagi. Haha, penipuan, ini penipuan. Han Zailin tampak dalam suasana hati yang sangat baik dan tertawa. Ini dirancang dengan baik olehnya, dan semuanya dirancang olehnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Bagaimana bisa ada video yang begitu lengkap? Orang-orang Cina yang licik ini. Ini adalah bencana. Pria tua yang duduk di sebelah meja kopi menghela nafas. Untuk Korea Selatan, ini adalah bencana. Kakek, aku masih kalah darinya. Han Zailin memiliki senyum di wajahnya, tetapi nada suaranya sangat tertekan. Rencananya telah melampaui imajinasiku. Aku awalnya berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendaliku, tapi aku tidak menyangka itu akan berbalik dengan mudah. Aku pikir besok kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tanda tanya, kenapa kamu kehilangan kepercayaan? Han Yin menatap Han Zailin dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu pikir kamu lebih rendah darinya? Kakek, Han Zailin tersenyum pahit. Jika kamu kehilangan kepercayaan diri dengan begitu mudah, maka kamu tidak layak menjadi cucuku. Han Yin tampak marah dan asli. Kakek, bukan karena aku kehilangan kepercayaan diri, aku hanya sedikit sedih. Han Zailin menggelengkan kepalanya. Saya pikir saya adalah pemenang pertandingan ini, tetapi hasilnya di luar dugaan saya. Ya, saya juga kaget, tapi bagaimana? Dalam hidup, bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik, bagaimana semuanya bisa terkendali? Han Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Ini baru pertandingan pertama. Kamu masih muda, dan dia juga masih muda. Perang antara pengobatan Korea kita dan pengobatan Tiongkok mereka sudah tak terbendung. Di masa depan, kamu masih akan memiliki banyak kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apa yang dianggap sebagai kegagalan kecil kali ini? Saat dia berkata, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang tulus dan jujur. Bilin, kamu tidak lagi muda. Sudah waktunya untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab kami, tetapi juga tanggung jawab negara kami. Bab 2244. Li Dong itu memang pemuda yang sangat kuat. Saya pikir pertempuran masa depan antara pengobatan Korea dan pengobatan Cina sebenarnya akan menjadi perjuangan antara dua orang muda. Anda akan menjadi lawan Anda seumur hidup. Mendengar kata-kata Han Yin, Han menjadi energi saat berada di Lin, seolah terinspirasi olehnya. Han Zailin mengangguk dan berkata dengan keras, "Kakek, dia menantangmu di depan reporter multimedia seperti itu. Tentu saja, kamu tidak bisa keluar dari gunung. Aku siap menerima tantangannya. Kenapa aku tidak bisa keluar dari gunung?" Han Yin bertanya sambil tersenyum. Apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan, membuat orang salah paham bahwa aku terlalu tua untuk mengambil jarum? Han terkejut pada Lin tiba-tiba. Dia melebarkan matanya dan berseru, "Kakek, apakah kamu benar-benar ingin menerima tantangannya? Bagaimana kamu bisa menerima tantangannya?" Dalam hatinya, Han Yin seperti dewa. Dia mengakui bahwa Li Dong memang seorang pemuda yang sangat kuat dengan keterampilan medis yang sangat baik. Namun, dalam pandangan Han Zailin, meskipun Li Dong kuat, dia tetap tidak berhak menantang kakeknya. "Kenapa, menurutmu aku akan kalah?" Han Yin menatap cucunya yang paling bangga dengan mata lembut, dan bertanya sambil tersenyum. Dia memiliki dua cucu, tetapi favoritnya adalah Han Zailin.
Karena hanya Han Zailin yang mau belajar kedokteran dengannya, dan Han Zailin juga yang paling penurut dan pintar. Sebaliknya, kakak Han Zailin, Han Zaicheng, Han Yin tidak begitu manja. Kakek, kamu tidak bisa kalah. Han Zailin berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, aku tidak bisa kalah. Han Yin mengangguk. Tapi, aku harus menerima tantangannya. Kalau tidak, popularitasnya akan jatuh lagi, dan dia akan naik di atas bangsa Korea kita sendirian. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah biarkan terjadi. Di hati lelaki tua ini, gengsi bangsa lebih penting dari segalanya. Demi menjaga harkat dan martabat bangsa, sekalipun kita keluar untuk menerima tantangan, bagaimana dengan itu? Kakek, biarkan aku menantangnya. Han Zailin terlihat serius dan tulus. Bab 2245. Percayalah, kali ini, aku pasti akan membawakanmu kemenangan kembali. Tidak, Dilin, saya berkata, saya akan menantang. Han Yin menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa kalah, tetapi Anda tidak bisa kehilangan lebih banyak lagi. Anda dan dia adalah anak muda paling kuat di negara masing-masing. Jika Anda kalah, maka reputasi Anda akan sangat berkurang. Pada saat itu, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai lawannya lagi, selama kamu mempertahankan rekor tak terkalahkan, selama kamu tidak kalah darinya. Dalam hal ini, ada harapan di hati orang-orang, dan Anda adalah harapan mereka untuk masa depan. Tapi aku berbeda, aku banyak usia, apakah kamu mengerti? Han Zailin menatap kakek untuk waktu yang lama dan mengangguk berat. Kakek, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Di hari-hari mendatang, saya akan menjadi idola rekan senegara saya, dan saya akan menjadi dewa yang mereka percayai. Itu benar, Dilin, kamu harus tahu bahwa setiap negara membutuhkan orang seperti itu untuk hidup. Han Yin tersenyum dan berkata, kamu pergi dan jadilah orang seperti itu, tolong bekerja lebih keras, tolong. Seperti yang dia katakan, dia membungkuk dalam-dalam kepada cucunya. Han Zailin buru-buru berlutut di tanah, berbaring di tanah tidak berani bangun. Dilin, bangun dan lakukan apa yang harus kamu lakukan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ya, kakek. Han Zailin bangkit dari tanah, berjalan ke pintu, memakai sepatunya, lalu berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan tekad. Ketika Han Zailin pergi, Han Yin menghela nafas sedikit. Ini benar-benar bencana, rekan-rekan kita akan menderita lagi. Anggota delegasi pengobatan Tiongkok ditahan oleh polisi Korea Selatan karena melawan serangan massa. Di negara asing, bagaimana hak asasi dan martabat kita bisa dilindungi? Pencuri itu berteriak untuk menangkap pencurinya. Dr. Huaxia ditahan, tetapi pembunuhnya menjadi pahlawan nasional. Wartawan Huaxia yang berpartisipasi dalam konferensi pers segera mengirim video yang mereka miliki kembali ke Tiongkok. Bab 2246. Dan mereka juga menulis siaran pers yang penuh gairah dan kemarahan ini. Segera setelah siaran pers ini dilaporkan, media domestik utama, situs web berita utama, stasiun televisi, surat kabar, stasiun radio, del. Semuanya melaporkan masalah tersebut. Dr. Huaxia ditahan polisi Korea Selatan, alasannya sebenarnya karena melawan serangan massa. Apakah ada pengganggu seperti itu? Setelah menonton video tersebut, banyak orang yang sangat marah hingga beberapa bahkan menghancurkan komputer mereka. Pelecehan dan serangan yang tak terhitung jumlahnya, postingan online yang tak terhitung jumlahnya, postingan headline yang tak terhitung jumlahnya dan kecaman. Singkatnya, kemarahan netizen benar-benar meledak. Kejadian ini langsung membanjiri semua berita dan menjadi headline mutlak. Bahkan, hal itu telah memicu diskusi hangat di seluruh masyarakat. Untuk sementara waktu, seluruh negeri menjadi sensasi. Banyak orang yang menyaksikan perkembangan lebih lanjut dari masalah ini. Semua orang meminta polisi Korea Selatan untuk segera membebaskan orang-orang. Suara-suara seperti itu tidak ada habisnya. Ketika semua orang sangat marah dengan kejadian ini,
video lain tiba-tiba muncul di internet. Nama videonya disebut, "Satu Orang, Satu Negara". Begitu video ini muncul, langsung menarik banyak perhatian. Ini di akhir konferensi pers, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dari sudut ruang konferensi, dan kemudian berjalan ke podium. Dia sendiri yang menantang Dr. Jenius di Korea Selatan, dan juga mengatakan bahwa jika Han Yin tidak bertarung, dia akan menantang seluruh komunitas medis Korea. Mendominasi sampai batasnya. Apa yang dikatakan pemuda itu seperti kilatan petir, yang mengguncang kepala semua orang dan tidak bisa menahan diri. Kemudian semua orang merasa sangat bersemangat. Ini seperti minum secangkir es teh hitam di hari musim panas, membuat orang merasa sejuk dari luar ke dalam, dan seluruh tubuh sangat nyaman. Seperti mendengarkan musik yang penuh gairah, setelah orang mendengarnya, ada dorongan untuk berteriak 3 kali. Siapa orang ini? Seseorang bertanya. Namanya Li Dong dan dia adalah seorang dokter. Insiden virus nyamuk hitam sebelumnya diselesaikan olehnya, dan dilema obat Cina kami yang dikeluarkan dari Eropa juga diselesaikan olehnya. Seseorang melakukan pemasyarakatan ilmu. Kemudian, nama Li Dong tersebar di seluruh internet. Bab 2247. Sebuah nama yang bukan selebgram langsung membanjiri semua selebritas lini pertama dan langsung menjadi karakter yang familiar bagi semua orang. Li Dong, Li Dong, Li Dong. Video ini tersebar di seluruh tanah air, bahkan tersebar di seluruh dunia. Nama ini bergema di seluruh negeri bahkan seluruh dunia. Pada waktu bersamaan, Lin Yuro juga menonton berita di rumah. Liu Jing duduk di sebelahnya. Meskipun Lin Yuro hanya hamil selama 1 atau 2 bulan dan tidak akan terpengaruh oleh tindakannya selama hari kerja, Liu Jing hampir mengikutinya demi keselamatan. Tidak mungkin. Kehidupan kecil di perut Lin Yuro adalah yang paling penting. Dia bermimpi menggendong cucunya, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan, tetapi dia tidak boleh ceroboh. Sial, itu benar-benar penuh kebencian, orang-orang Korea itu benar-benar penuh kebencian. Lin Yuro memegang boneka kain di tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Jelas mereka adalah pembunuhnya. Tetapi pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu dan menangkap dokter kita." "Apa ini? Kenapa kamu marah?" Liu Jing melihat ekspresi marah Lin Yuro dan berkata sambil tertawa. "Apa sifat orang Korea? Tidakkah kamu tahu bahwa mereka telah melakukan lebih sedikit hal semacam ini selama bertahun-tahun?" "Itulah yang saya katakan, tetapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah." Lin Yuro mendengus dingin. Jika seseorang tidak mengambil video itu, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka akan memperlakukan dokter kami. Dengan mengatakan itu, wajahnya sedikit khawatir. "Aku tidak tahu bagaimana keadaan Li Dong sekarang. Jika hal seperti itu terjadi, dia pasti sangat marah, kan?" "Hei, lihat, bukankah itu Xiao Dong?" Di TV. Tiba-tiba Liu Jing menunjuk ke TV dan berseru. Lin Yuro dengan cepat menoleh. Kemudian, dia melihat pidato bahwa Li Dong berjalan ke mimbar setelah konferensi pers selesai. Bab 2248. Lin Yuro menatap Li Dong dengan linglung. Melihat ekspresi tegas Li Dong, kemarahan yang dingin dan sunyi sepertinya merembes keluar dari layar, dengan sedikit kehangatan dan rasa kasihan di hatinya. Dia pasti sangat marah, kan? Jika Li Dong mau, dia bisa menjadi orang kaya yang tidak perlu khawatir, mengendarai mobil terkenal, tinggal di rumah mewah, dan menjalani kehidupan yang sangat baik setiap hari. Jika dia mau, dia bisa menerima bantuan dan pujian dari para selebriti raksasa itu setiap hari. Jika orang lain datang untuk berobat, dia akan mengobati penyakitnya ketika dia dalam suasana hati yang baik. Kehidupan seperti itu, dia benar-benar bisa datang di ujung jarinya. Namun, dia memilih jalan seperti itu untuk dirinya sendiri. Ada karang tersembunyi, duri, dan bahkan ada konflik dan pertumpahan darah.
Banyak pria saat ini tidak mau mengambil tanggung jawab mereka sendiri dalam keluarga. Tapi dia telah memikul tanggung jawab sosial dan nasional yang awalnya bukan miliknya. Sebagai seorang wanita, Lin Yuro merasa sangat lega. Tapi sebagai istrinya, dia merasa sangat tertekan. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menghiburnya dan memeluknya. Suamiku, ayo, kalahkan orang Korea itu dengan keras, aku tahu kamu bisa. Lin Yuro mengepalkan tinjunya dengan tenang, berpikir pada dirinya sendiri. Aku akan patuh di rumah, dan menunggumu kembali. Hal ini terus fermentasi. Saat ini, selain keluarga dan teman-teman Lin Yuro yang akrab dengan Lee Dong, banyak orang memperhatikannya. Prihatin dengan insiden Dr. Hua Xia ditahan di Korea Selatan. Kemarahan netizen hampir menembus cakrawala. Semua orang meminta polisi Korea Selatan untuk membebaskan rekan senegaranya, dan suara-suara itu tidak henti-hentinya, dan posturnya semakin kuat. Pada saat ini, orang-orang Korea diam secara kolektif. Video itu tidak hanya beredar di China dan negara-negara lain, tetapi juga di situs-situs Korea. Malu. Kali ini, sangat memalukan untuk dibuang ke rumah. Bab 2249. Setiap warga negara Korea Selatan yang berpartisipasi dalam protes dan berpartisipasi dalam kecaman keras merasakan sakit panas di wajah mereka. Tentu saja, masih ada beberapa ekstremis yang berpikir bahwa perilaku Dr. Hua Xia terlalu arogan, dan anak-anak muda ini harus memberi mereka pelajaran. Namun, sebagian besar warga Korea memilih untuk tetap diam setelah melihat video tersebut. Lagi pula, masih banyak orang di dunia ini yang menginginkan wajah. Mereka yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu masih minoritas. Pelajar Korea Selatan yang keluar untuk memprotes juga mengakhiri pawai, dan selebriti Korea Selatan yang mengatakan mereka akan meninggalkan pasar China untuk menunjukkan posisi mereka mengubah posisi mereka. Mereka mengatakan bahwa si pembunuh harus dihukum berat dan memberikan pertanggungjawaban kepada teman-teman dekat Cina kita. Akhirnya, di bawah kecaman banyak pihak dan tekanan opini publik, pihak Korea Selatan akhirnya bereaksi. Pukul 9 pagi keesokan harinya, polisi Korea Selatan membebaskan Presiden Ma yang ditahan kurang dari 24 jam. Selain itu, mereka juga mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada Presiden Ma dan yang lainnya atas keputusan yang salah yang mereka buat sebelumnya. Ketika Presiden Ma dan yang lainnya berjalan keluar dari kantor polisi, mereka disambut hangat oleh rekan-rekan China yang secara spontan datang untuk menyambut mereka. Lin Qingyuan telah mengharapkan hasil seperti itu sejak lama. Orang-orang malang yang dianiaya di negara asing ini telah menjadi pahlawan besar di hati rekan-rekan mereka. Selama wawancara dengan wartawan, Ketua Ma berbicara kepada wartawan media yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Saya tidak menyesali semua yang saya lakukan. Saya tidak menyesali setiap pukulan yang saya lakukan. Beberapa orang hanya berhutang satu pukulan. Meskipun kalimat ini sombong dan menyinggungnya, pada saat ini, tidak ada yang berdiri dan mengatakan apapun. Mereka terlalu bersemangat sebelumnya dan terlalu dikutuk, jadi sekarang mereka telah kehilangan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berbicara. Ketua Ma dan yang lainnya tidak pergi ke Pulau Jeju untuk menemui Lee Dong karena mereka menerima tugas baru. Tantangan mereka akan terus berlanjut. Di hari yang sama, Han Zailin diwawancarai oleh seorang reporter media dan mengumumkan satu hal kepada masyarakat Korea Selatan. Kakeknya, Tuan Han Yin, yang dikenal sebagai generasi baru dewa medis di Korea Selatan, akan secara resmi menerima tantangan Lee Dong. Waktunya ditentukan 2 hari kemudian. Generasi dokter jenius Korea Selatan berhadapan dengan dokter termuda China, siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Semua orang menantikannya. Pada senja, setelah makan malam dengan Tang Liren dan yang lainnya, Lee Dong mendiskusikan hal-hal di dalam ruangan dan hendak kembali ke kamar untuk beristirahat. Bab 2250. Pertandingan antara dia dan Han Yin adalah 2 hari kemudian, jadi dalam 2 hari ini,
Li Dong ingin beristirahat dengan baik dan menghadapi dokter jenius di dunia pengobatan Korea dalam kondisi terbaiknya. Bum bum bum. Saya akan melakukan obrolan video dengan Lim Yuro sebentar, ketika tiba-tiba pintu kamar diketuk. Li Dong berjalan untuk membuka pintu dan menemukan bahwa Sangguan Waner yang berdiri di luar pintu. Waner, kenapa kamu ada di sini? Li Dong sedikit terkejut dan otentik. Bukankah kamu mengatakan kamu akan pergi ke lelang amal malam ini? Sangguan Waner mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia akan berpartisipasi dalam pelelangan malam ini. Lagi pula, dalam kapasitasnya, tidak mungkin menghabiskan beberapa hari dengan damai di sini. Beberapa hiburan yang diperlukan tidak dapat dihentikan. Ya, tapi, aku ingin kau ikut denganku. Sangguan Waner sedikit malu dan asli. Apakah baik-baik saja? Li Dong sedikit mengernyit. Pengusaha Anda penting, jika saya pergi, apakah mereka tidak begitu baik? Jika memungkinkan, Li Dong tidak ingin terlibat dalam hal ini. Jika Anda punya waktu, Anda mungkin juga memulai obrolan video dengan istri Anda. Kakak Xiaodong, kamu bisa pergi bersamaku dan membantuku, ada pria yang selalu mengelilingiku, aku sangat menyebalkan. Sangguan Waner bertindak manja secara tak terduga. Li Dong sedikit tercengang. Sudah berapa tahun dia tidak mendengar Sangguan Waner bertingkah seperti ini pada dirinya sendiri. Memori harus lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat ini, hal-hal tidak manusiawi. Li Dong kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Kupikir aku sedang mencari perisai. Dalam hal ini, Li Dong tidak akan terkejut. Meskipun dia memperlakukan Sangguan Waner sebagai adik perempuannya, tidak dapat disangkal bahwa Sangguan Waner termasuk dalam satu dari sejuta wanita cantik, terlepas dari temperamen, penampilan, atau sosoknya. Bahkan beberapa bintang super lini pertama dengan nama besar tidak dapat dibandingkan dengannya. Bab 2251. Selain itu, dia juga wanita tertua dari keluarga Sangguan. Ia juga dikenal sebagai Dewi Bisnis Asia. Pria mana yang tidak menyukai wanita seperti itu? Terutama tuan muda dari beberapa keluarga besar memperlakukannya sebagai kekasih impian mereka. Tidak ada keraguan bahwa kali ini Sangguan Waner datang ke Korea Selatan untuk perjalanan bisnis. Dia pasti bertemu dengan tipe orang yang mengaguminya. Jika tidak, dia tidak akan datang ke Li Dong untuk meminta bantuan. Li Dong tahu pikiran Sangguan Waner tentang dirinya sendiri. Dia sudah merasa bersalah pada wanita ini, jadi Li Dong tidak menolak permintaannya. Aku juga tidak bisa menahannya. Sangguan Waner tampak polos dan asli. Saya tidak akrab dengan tempat itu dalam hidup saya, dan saya tidak mengenal banyak orang, dan bahkan ada lebih sedikit pria luar biasa seperti Anda, Saudara Xiaodong. Saya hanya bisa datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Jika orang biasa bisa membantu, dia tidak akan menyusahkan Li Dong. Tapi tidak ada cara. Pria yang mengejarnya adalah putra tertua dari keluarga terbesar di Korea, yaitu kakak laki-laki Han Zailin, Han Zaicheng. Pihak lain adalah pria yang sangat baik. Sangguan Waner hanya menemukan pria yang tidak kalah dengan pihak lain, atau bahkan lebih baik dari pihak lain, untuk membantunya dan mempertahankan tempat itu. Dan hanya ada satu kandidat seperti itu, dan itu adalah Li Dong. Dalam pikiran Sangguan Waner, Li Dong adalah pria terbaik di dunia. Dalam hal apapun, Han tidak sebagus Li Dong di Chengdu. Oleh karena itu, selama dia menarik Li Dong, dia dapat membantunya menghindari banyak masalah. Alasan utamanya adalah dia hanya memiliki Li Dong di hatinya. Dia sangat tahan terhadap pria selain Li Dong yang mendekati dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa baik pria itu, dia masih menolak. Jika bukan karena Li Dong, mungkin dia akan senang bahwa pria-pria luar biasa itu mendekatinya dan menemukan pasangan yang disukainya. Tapi sayang sekali hanya pria di depannya yang ada di hatinya. Saya khawatir ini tidak akan berubah dalam hidup ini. Tidak apa-apa. Bab 2252. Li Dong mengangguk dan setuju.
Sangguan Waner tersenyum gembira, dia mengingat sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu Suster Yurou tentang masalah ini sebelumnya, jadi jangan ada beban psikologis. Tidak apa-apa. Li Dong melambaikan tangannya. Aku akan naik dan mengganti jas, dan kita akan berkumpul di pintu masuk hotel kita nanti. Sangguan Waner berkata sambil tersenyum, lalu pergi. Setelah mengganti satu set pakaian, Li Dong keluar dan datang ke pintu hotel. Di pintu, sebuah mobil diparkir, dan seorang pria berjas dan sepatu kulit berdiri di depan pintu mobil, seperti lembing. Itu adalah pengawal Sangguan Waner. Melihat Li Dong keluar, pengawal itu terkejut sejenak, lalu lega, dan pada saat yang sama dia lega. Dia bertanggung jawab atas keselamatan Sangguan Waner. Dengan kekuatannya sebagai master, dia dapat menangani situasi umum. Tapi dengan Li Dong, yang super kuat, tidak akan ada masalah dengan keselamatan Sangguan Waner. Pengawal itu mengangguk ke arah Li Dong, menyapa. Li Dong juga mengangguk ke arahnya, dan tidak sengaja berbicara dengannya. Kedua pria itu berdiri di pintu, diam-diam menunggu Sangguan Waner keluar. Tidak lama kemudian, Sangguan Waner keluar. Melihat Sangguan Waner, Li Dong tiba-tiba tampak terkejut. Pada saat ini, Sangguan Waner hampir seperti orang yang berbeda. Ia mengganti pakaian formal yang biasa ia kenakan dan menggantinya dengan rok hitam. Ini adalah gaun kecil yang sangat bagus, satu bahu dihiasi dengan bunga pita hitam sederhana, dan sisi lainnya menunjukkan sepotong kulit harum, yang memiliki keindahan yang sangat seimbang. Rambutnya hanya diikat dengan karet gelang, yang benar-benar berbeda dari yang biasanya jatuh. Tampaknya ada lebih sedikit ketenangan dan lebih banyak kesenangan. Selain itu, dia juga memakai riasan tipis, kulitnya putih dan lembut, mulutnya kecil, hidungnya bulat, dan dia melukis bayangan mata ungu, yang menjadi bagian paling menarik dari seluruh wajahnya. Karena matanya luar biasa indah, mereka memberi orang perasaan yang luar biasa. Bagaimana? Sangguan Waner datang, berbalik di depan Li Dong, dan bertanya sambil tersenyum. Kamu berpakaian seperti ini, aku sangat tidak nyaman. Li Dong tersenyum dan berkata, ada perasaan bahwa seorang wanita tiba-tiba menjadi lucu. Anda, Sangguan Waner akan bertarung. Oke, jangan membuat masalah, cepat pergi. Bab 2253. Li Dong merunduk, lalu dengan lembut membuka pintu mobil. Sangguan Waner tersenyum manis, lalu masuk ke mobil. Li Dong juga duduk di barisan belakang dan duduk bersama Sangguan Waner. Pengawal Sangguan Waner masuk ke mobil, menyalakan mobil, dan kemudian berlari kencang. Saudara Xiaodong, kamu harus siap secara mental. Kamu harus menghadapi malam ini, tetapi pria yang sangat kuat di Korea. Dia ada di Korea dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sangguan Waner menutup mulutnya dan tersenyum. Aku sudah menyinggung seluruh Korea. Apakah kamu masih khawatir menyinggung satu orang lagi? Li Dong mengangkat bahu acuh tak acuh. Yang mengatakan, Saudara Xiaodong, kamu yang terbaik. Sangguan Waner menyipitkan matanya sambil tersenyum jelas. Li Dong bersedia menemaninya untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, yang membuatnya sangat bahagia. Selera orang kaya selalu unik. Mereka suka kemegahan, tetapi mereka tidak suka tempat yang bising. Mereka tidak suka orang lain menjadi seperti mereka, terutama mereka yang tidak punya uang seperti mereka. Karena itu, mobil melaju ke pinggiran dan berhenti di gerbang villa gunung yang indah di dekat laut. Pengawal yang mengemudi membuka jendela dan menyerahkan kartu undangan emas sebelum penjaga pintu mengangkat pintu elektronik. Bunga dan serangga bernyanyi, yang cukup pastoral. Deretan lampu jalan menghiasinya, menerangi halaman yang indah seperti siang dan malam. Mobil itu masuk lagi dan melaju di sepanjang jalan beton yang harum selama 2 atau 3 menit sebelum berhenti di pintu sebuah rumah besar yang terang benderang. Li Dong membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu dengan sangat sopan membuat isyarat mengundang ke arah Sangguan Waner.
Sangguan Waner keluar dari mobil dengan senyum manis di wajahnya. Hah! Hampir saat dia keluar dari mobil, mata semua orang yang hadir tiba-tiba terfokus padanya. Sangguan Waner mengabaikan tatapan orang lain, dia berjalan ke Li Dong secara alami, dan kemudian meraih lengan Li Dong. Hah! Dengan tindakan seperti itu, Li Dong segera membantu Sangguan Waner mengalihkan fokus perhatiannya. Karena dia langsung menjadi fokus mata semua orang. Anda tahu, lelang amal malam ini diadakan khusus untuk Sangguan Waner. Bab 2254. Oleh karena itu, hampir semua orang yang hadir mengenal wanita cantik Sangguan ini. Semua orang tahu betapa hebatnya identitas Sangguan Waner. Dalam hati mereka, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk mendekati Sangguan Waner malam ini. Dan pria itu adalah Han Zaicheng. Tapi sekarang, ketika menghadiri perjamuan formal yang megah, Sangguan Waner benar-benar mengambil pasangan prianya. Apalagi dekat dengannya. Apakah dia di sini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa dia sudah bertanggung jawab? Siapa laki-laki itu? Semua orang memikirkan pertanyaan ini di dalam hati mereka. Tidak perlu seperti ini. Aku di sini untuk membantumu memblokir seorang pria, bukan untuk memblokir cinta semua pria untukmu. Li Dong tampak tak berdaya. Kenapa? Kamu takut? Sangguan Waner bertanya sambil tersenyum. Lupakan, ayo pergi. Li Dong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Keduanya berjalan ke aula yang megah, mata Li Dong tiba-tiba bersinar oleh cahaya yang terlalu terang. Dia menyipitkan matanya, dan kemudian secara bertahap menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jelas, Sangguan Waner adalah sosok yang terkenal di kalangan kelas atas Korea Selatan ini. Pria dan wanita dengan gelas anggur datang untuk menyambutnya terus-menerus. Terutama beberapa pria muda, mereka semua memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi ketika mereka bertemu Sangguan Waner, mereka masih sedikit bersemangat. Bagaimanapun, wanita yang begitu sempurna, semua orang ingin dekat. Sangguan Waner mengerti banyak bahasa, bahkan lebih dari Li Dong, dan tingkat bahasa Koreanya sangat tinggi. Bagi mereka yang datang untuk menyapa, Sangguan Waner tersenyum dan menangani mereka satu persatu. Li Dong tidak mengerti bahasa Korea yang mereka bicarakan, jadi dia mengambil segelas anggur merah dari nampan yang dibawa oleh pelayan dan menyesapnya untuk dirinya sendiri. Sangguan Waner terus memegang lengan Li Dong ketika berbicara dengan orang-orang itu, jadi Li Dong tidak bisa pergi ke sudut terpencil untuk tinggal. Pada saat ini, suara keras datang. Kemudian, saya melihat seorang pria heroik berjalan, dikelilingi oleh sekelompok orang. Bab 2255. Pada usia sekitar 27 atau 18 tahun, pipi pria itu sangat tampan. Rambutnya sangat pendek, berakar dan sangat agresif. Dia mengenakan setelan jas hitam yang disesuaikan, kemeja hitam, dan tanpa dasi. Dua kancing teratas dilonggarkan, memberi orang perasaan santai dan alami. Dia berjalan langsung menuju Sangguan Waner, dan akhirnya berhenti di depan Sangguan Waner. Pria itu mengatakan sesuatu kepada Sangguan Waner dengan senyum di wajahnya, tapi matanya menyapu wajah Li Dong dengan tajam. Sangguan Waner menangani dengan tenang, lalu menunjuk ke Li Dong di sampingnya dan memperkenalkan. Tuan Han, ini temanku Li Dong. Li Dong. Pria itu sedikit mengernyit, lalu lega. Apakah Anda dokter Cina Li Dong? Apa yang dia katakan sebenarnya adalah orang Cina yang sangat fasih. Ya, saya Li Dong, seorang dokter huaxia. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Jelas, pria ini adalah orang yang Sangguan Waner ingin dia menjadi perisai. Penampilan pihak lain agak mirip dengan Han Zailin, jika tidak mengherankan, pria ini harus menjadi putra tertua dari keluarga Han Zaicheng. Haha, aku sudah lama mengagumi nama itu. Han Zaicheng tersenyum dan mengulurkan tangan kepada Li Dong dengan penuh kasih sayang. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk mengambil langkah maju, seolah-olah tubuh dua orang akan saling menempel.
Dia berbisik di telinga Li Dong. Aku tidak peduli apakah kamu seorang dokter atau apa, kamu hanya perlu mengingat satu kebenaran, jangan ambil seorang wanita denganku. Dengan senyum lembut di wajah Han Zaicheng, dia dengan antusias berjabat tangan dengan Li Dong, tampak seperti dua teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Tindakannya membuat orang-orang di sekitarnya semakin terkejut. Saya tidak tahu siapa yang melintasi Jianglong yang sebenarnya membuat Tuan Muda Han terlihat begitu dikagumi. Banyak orang di tempat kejadian mulai berbisik, menanyakan tentang latar belakang Li Dong. Tubuh Han Zaicheng diikat ke tubuh Li Dong, yang kebetulan terhuyung-huyung dari Sangguan Waner. Oleh karena itu, Sangguan Waner, yang berada di dekatnya, tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Bab 2256. Namun, melihat ekspresi di wajah mereka normal, dan tidak ada kemarahan atau kemarahan, mereka langsung melihatnya. Ini tentu saja tidak mungkin. Ketika Li Dong datang, dia mendengar desas-desus tentang saudara Han Zailin. Mengetahui bahwa pria ini arogan dan mendominasi, dan merupakan salah satu orang yang paling sulit diprovokasi di Korea. Sekarang saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kesan ini bahkan lebih jelas dan lebih kuat. Ini dianggap sebagai stigma untuk diri sendiri. Li Dong tersenyum kecil. Jangan khawatir, kami hanya teman biasa. Teman biasa? Han Zaicheng bertanya. Teman biasa itu baik. Han Zaicheng tertawa keras dan menjabat tangan Li Dong dengan kuat. Kalau begitu, kita bisa menjadi teman yang sangat tidak biasa, Li Dong. Haha, tidak peduli siapa namamu, kamu boleh datang ke perjamuanku. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Apa yang kamu bicarakan? Sangat bahagia. Sangguan Waner bertanya sambil tersenyum. Aku bilang senang bertemu temanmu. Han Zaicheng juga menggunakan huaxia untuk berbicara dengan Sangguan Waner. Apakah itu benar? Sangguan Waner menatap Li Dong, menunggu penegasannya. Itu saja. Li Dong berkata sambil tersenyum. Waner, ini tidak baik, bagaimana kamu bisa meragukanku? Han Zaicheng memandang Sangguan Waner dengan tatapan sayang, dan berkata dengan lembut. Saya membuat banyak panggilan Anda hari ini, tetapi mereka telah dimatikan. Jika tidak, saya akan menjemput Anda secara langsung. Teleponnya baru saja habis. Sangguan Waner tersenyum. Tidak apa-apa, aku sangat senang kamu bisa datang. Han Zaicheng menatap Sangguan Waner dengan mata terik, cahaya yang berapi-api tidak menyembunyikan sedikit pun. Bab 2257. Semua orang yang hadir tahu apa yang dia pikirkan tentang Sangguan Waner. Alasan mengapa lelang amal ini diadakan malam ini adalah untuk menyenangkan Sangguan Waner. Sangguan Waner berkata sambil tersenyum seolah dia tidak melihat cahaya di matanya. Masih banyak tamu di sini hari ini. Tampaknya semua orang masih sangat tertarik pada amal. Tidak, mereka tidak tertarik, tunjukkan saja seperti ini. Han Zaicheng menggelengkan kepalanya. Karena saya mengundang mereka, mereka harus datang. Kata-kata ini menunjukkan statusnya, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang di kalangan kelas atas Korea Selatan ini harus memberinya wajah. Saya juga memberitahu Sangguan Waner secara implisit bahwa saya adalah pewaris keluarga terbesar di Korea dan saya memenuhi syarat untuk menjadi layak bagi Anda. Sebagai tanggapan, Sangguan Waner hanya tersenyum dan tidak menjawab. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang berdiri di belakang Han Zaicheng melangkah maju dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Han Zaicheng mengangguk, lalu tersenyum pada Sangguan Waner. Pesta makan malam akan segera dimulai. Sesi lelang malam ini, ada harta yang sangat saya sukai, saya ingin mengambilnya dan memberikannya kepada Anda. Tidak begitu sopan. Sangguan Waner tersenyum dan menolak. Aku menyukaimu, dan aku menyukai bayi itu, jadi aku ingin kamu bersama. Han Zaicheng sombong dan otentik. Waner, kamu masih belum mengerti apa itu cinta. Ketika kamu mengerti,
kamu akan tahu bahwa memberi kepada orang yang kamu cintai sebenarnya adalah hal yang sangat membahagiakan. Sang Guan Waner hendak mengatakan bahwa saya sudah memiliki pria tercinta. Namun, Han Zaicheng memotongnya. Oke, aku akan naik untuk berbicara. Setelah Han Zaicheng selesai berbicara, dia langsung memimpin kelompok pelayannya menuju mimbar ruang perjamuan. Pria ini sangat kuat. Sang Guan Waner tersenyum pahit. Dia tidak peduli apakah kamu suka atau tidak, dia akan memberimu brainstorming. Bukankah pria seperti ini sangat populer? Li Dong tersenyum. Bab 2258. Dalam kehidupan nyata, jika seorang pria sering memberi seorang wanita sebuah mobil, sebuah rumah besar, sebuah perhiasan mahal, kemudian wanita itu akan segera jatuh. Mereka akan berkata, biarkan badai datang lebih keras daripada membenci kekuatan orang lain seperti Sang Guan Waner. Saya tidak suka orang lain mengatur hidup saya dan memutuskan preferensi saya. Apa yang saya suka, saya akan membelinya sendiri, dan apa yang saya tidak suka hanya menjadi beban jika saya memilikinya. Sang Guan Waner berkata dengan lembut, saya suka hidup yang lebih sederhana. Tapi kamu sekarang menjadi fokus perhatian semua orang. Dengan statusmu, sebagai kepala grup Sang Guan, kamu ditakdirkan untuk tidak menjalani kehidupan yang sederhana. Li Dong menggelengkan kepalanya. Tapi kamu bisa hidup sederhana, tapi bukankah kamu seperti aku sekarang? Sang Guan Waner bertanya balik. Li Dong tersenyum pahit. Ya, dalam tulang Anda sendiri, mengapa Anda tidak menyukai kehidupan yang tenang dan polos? Namun, jalan yang ia jalani sekarang penuh dengan duri dan perjuangan. Dibandingkan dengan Sang Guan Waner, bagaimana saya bisa merasa santai dan santai? Ketika keduanya mengobrol, Han Zaicheng sudah berdiri di mimbar. Menghadapi banyak tamu di antara hadirin, dia berbicara dengan penuh semangat. Ada senyum di wajah para tamu itu. Dari waktu ke waktu, dia memberikan tepuk tangan hangat, yang terlihat seperti ziarah, dan sopan kepada Han Zaicheng di atas panggung. Sepertinya status keluarga Han di Korea Selatan benar-benar tidak sederhana. Melihat adegan ini, Li Dong tersenyum. Keluarga Han adalah keluarga pertama di Korea Selatan, dan keluarga paling berpengaruh di negara ini. Sang Guan Waner berkata dengan lembut. Bisnis keluarga mereka mendukung hampir setengah dari perekonomian negara. Beberapa orang mengatakan bahwa setengah dari pemerintah Korea dan dunia bawah tanah masing-masing berasal dari keluarga Korea. Bisa dibayangkan berapa banyak kekuatan yang dimiliki keluarga ini. Lihatlah ke sekeliling, berapa banyak tokoh resmi yang ada di sana untuk mengadakan makan malam amal ini. Oh, itu sangat menakjubkan. Li Dong pura-pura terkejut. Bab 2259. Sepertinya aku melakukan hal yang bodoh. Sekarang tugasku sudah selesai. Bagaimana kalau aku pergi dulu dan kamu tinggal di sini? Saudara Xiaodong, kamu membencinya. Sang Guan Waner berteriak, meskipun keluarga Han kuat, dalam hal kekuatan, mereka tidak sebagus keluarga Sang Guan kami, apalagi dibandingkan denganmu. Dengan identitas dan kekuatanmu, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganmu. Apa yang dia katakan tidak berlebihan. Saat ini, di Cina, ketika datang ke pasukan bawah tanah, gerbang pedang kecil utara sedang berjalan lancar, dan Li Dong secara pribadi menyatukan dunia bawah tanah selatan. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk memanggilnya Raja Dunia Bawah Tanah Huaxia. Belum lagi nilai kekuatan Li Dong sendiri telah menembus langit. Bahkan yang kuat seperti Cui Jiqing dibunuh olehnya, dan tidak ada seorang pun di negara ini yang menjadi lawannya. Terlebih lagi, sebagai dewa perang di timur, bahkan keluarga Dugu jatuh karena dia. Meskipun keluarga Han luar biasa di Korea Selatan, melihat seluruh Asia, itu benar-benar bukan apa-apa. Aku malu dengan ini. Li Dong tersenyum dan berkata, aku mungkin tidak senang jika dia mendengarnya. Itu adalah kebenaran. Hidung Sang Guan Waner Kiong bergerak dan mengguncang lengan Li Dong. Saudara Xiaodong,
Tolong bersabarlah lagi, dan pelelangan akan diadakan sebentar lagi. Saya perlu mengambil gambar hadiah dan memberikannya, untuk menunjukkan ketulusan keluarga kami. Ketulusan yang dia bicarakan adalah resmi. Setelah menunggu, saya mengundang Anda untuk makan makanan lezat. Saya tahu ada restoran Huaxia di sini yang membuat masakan Cina Utara sangat otentik. Baiklah. Li Dong berpikir sejenak dan mengangguk. Saya juga ingin merasakan perbedaan antara bihun rebus babi di sini dan yang di dalam negeri. Ketika keduanya berbicara, Han Zaicheng di atas panggung sudah selesai berbicara. Tentu saja, ada tepuk tangan hangat. Bab 2260. Kemudian, seorang lelaki tua yang tampak baik hati pergi untuk berbicara. Sangguan Waner tahu bahwa Li Dong tidak mengerti bahasa Korea dan memperkenalkan. Dia adalah Ma Tianming, Presiden Federasi Amal Korea. Dia mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada semua tamu yang datang dan berterima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka. Ngomong-ngomong, itu artinya, jika kamu telah menghadiri lebih dari 3 makan malam amal, kamu akan menemukan bahwa semua jalur dan prosedurnya sama. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Mengisi cek. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Ya, Sangguan Waner mengangguk dengan serius. Tapi dengan cara ini, aku tidak menyukainya. Apakah kamu tidak suka amal? Tanpa menunggu Li Dong berbicara, Han Zaicheng datang dan bertanya sambil tersenyum. Saya suka membantu orang, tetapi saya tidak suka diintimidasi oleh orang lain. Sangguan Waner tidak merahasiakan keasliannya. Saya suka membaca buku, tetapi saya tidak suka seseorang melempar buku dan mengatakan bahwa Anda harus menyelesaikan membaca buku ini hari ini. Saya suka mendengarkan musik, tetapi saya tidak suka orang mengatakan bahwa Anda hanya dapat mendengarkan musik. Musik artis tertentu. Saya pernah ke Afrika sekali, jadi saya tahu kesulitan orang miskin. Sangguan Waner tampak serius dan jujur. Saya bersedia menyumbangkan uang saya kepada mereka yang membutuhkan, tetapi ini harus menjadi bisnis saya sendiri. Saya tidak suka difoto oleh orang lain ketika menyumbang. Saya tidak suka berjabat tangan dengan orang yang disumbangkan. Saya yakin pihak lain tidak akan lebih menyukainya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih memalukan daripada menerima sumbangan dari orang lain. Saya juga tidak suka jumlah sumbangan saya dibandingkan satu sama lain. Saya bahkan tidak suka karena saya tidak berdiri di atas panggung untuk menyumbang. Akan ada banyak orang yang melompat keluar dan memarahi saya karena saya karakter yang buruk. Li Dong tersenyum dan mengangguk, sangat puas dengan ini. Meskipun Sangguan Waner telah berubah sedikit dari belasan tahun yang lalu, hatinya masih sama dengan Sangguan Waner belasan tahun yang lalu. Singkatnya, dia adalah orang yang dia kenal. Ketika Han Zaicheng mendengar kata-kata ini dari Sangguan Waner, matanya sangat cerah. Dia menatap Sangguan Waner dengan ekspresi panas di matanya. Waner, tahukah kamu, aku menyukaimu. Aku suka karaktermu yang tidak sok, tidak munafik, tidak berpura-pura menjadi bangsawan atau baik hati. Kamu adalah orang yang hidup, bukan tubuh yang indah. Ini sudah merupakan pengakuan yang tidak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.